Kemistri dari kelompok 6 taksonomi tumbuhan ingin menjelaskan materi tentang kunci determinasi. Kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup, berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Identifikasi merupakan kegiatan dasar dalam taksonomi. Identifikasi mencakup dua kegiatan, yaitu klasifikasi dan tata nama. Salah satu kunci identifikasi ada yang disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif atau dua ciri yang saling berlawanan sehingga disebut kunci dikotomis. Selanjutnya, cara membuat kunci determinasi. Yang pertama, kunci dikotom berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima, sedangkan satu bagian lagi dapat ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah untuk diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum, sehingga mampu dimengerti orang. Yang keempat, memakai kalimat sesingkat-singkatnya, tidak bertele-tele dan panjang lebar. Yang kelima, tiap kuplet diberi nomor. Yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet haruslah identik. Menggunakan kunci determinasi. 1. Kunci determinasi dibuat bertahap. Bangsa, suku, marga, atau jenis, dan seterusnya. Ciri-ciri tumbuhan disusun sedemikian hingga selangkah demi selangkah. Si pemakai kunci memiliki satu di antara dua atau beberapa sifat yang bertentangan. Demikian seterusnya, sampai akhirnya didapat suatu jawaban berupa identitas tumbuhan yang diinginkan. Cara memakai kunci determinasi meliputi beberapa tahap berikut ini. 2. Baca dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan, misalnya nomor 1A. 3. Cocokkan ciri-ciri pada kunci determinasi dengan ciri yang ada pada makhluk hidup yang diminati. 4. Jika ciri-ciri kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, beralihlah pada pernyataan yang di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Contoh, pernyataan 1 tak sesuai, beralihlah ke pernyataan 1B. Kemudian ada slide yang ke-6, merupakan lanjutan dari slide yang kelima, yaitu cara penggunaan kunci determinasi. Jika ciri-ciri yang ada pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki oleh organisme yang diamati, kemudian catat nomornya. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Selanjutnya, jika salah satu pernyataan terdapat sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, maka alternatif lainnya akan gugur. Misal, kunci determinasi memuat pilihan A. Tumbuhan berupa herba atau B. Tumbuhan berkayu. Kemudian jika yang dipilih adalah 1A. Tumbuhan berupa herba, maka pilihan 1B akan gugur. Begitu seterusnya hingga sampai diperoleh nama famili, ordo, kelas, dan divisio atau filum dari makhluk hidup yang diamati. Selanjutnya, saran-saran dalam penggunaan kunci determinasi. Yang pertama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan yang akan dideterminasi, kalau bisa lengkap dengan vegetatif dan generatifnya. Yang kedua, pilih kunci yang sesuai dengan materi tumbuhan dan daerah geografi di mana tumbuhan tersebut diperoleh. Yang ketiga, baca pengantar kunci tersebut dan semua singkatan atau hal-hal lain yang lebih rinci. Yang keempat, perhatikan pilihan yang ada secara hati-hati. Saran-saran dalam penggunaan kunci determinasi ada 5. Yang pertama, hendaknya semua istilah yang ada dipahami artinya, gunakan glosary atau kamus. Yang kedua, bila spesimen tersebut tidak cocok dengan semua kunci dan semua pilihan layaknya tidak kena, mungkin terjadi kesalahan. Coba ulangi lagi ke belakang. Yang ketiga, bila pilihan kedua tersebut memungkinkan, coba ikuti keduanya. Yang keempat, konfirmasikan pilihan tersebut dengan membaca deskripsinya. Yang kelima, spesimen yang berhasil dideterminasikan sebaiknya diverifikasi dengan ilustrasi atau spesimen herbarium yang ada. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat kunci determinasi genus. Hal-hal yang kita harus perhatikan dalam membuat kunci determinasi genus yaitu ada 2. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup, dan yang kedua adalah dikotomi atau lawan kata.
Sebagai contoh kita bisa ambil di sini adalah tumbuhan bambusa dan tumbuhan chinodon. Bambusa adalah bambu dan chinodon adalah rumput. Sebelum kita membuat rumus kunci determinasi, kita harus membuat poin-poinnya terlebih dahulu. Di sini poin-poinnya adalah 1A habitat rumput, 1B habitat pohon. Dan itu termasuk lawan katanya. Yang kedua, 2A batang tidak berkayu dan 2B batang berkayu, dan seterusnya seperti itu. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan dari rumus tumbuhan tersebut, yaitu pertama, bambusa rumusnya adalah 1B, 2B, 3B, 4B, 5A, 6A, dan 7B. Sedangkan tumbuhan chinodon adalah 1A, 2A, 4B, 5A, dan 7A.